Terkait masalah revitalisasi gedung sate yang akan disatukan dengan Gazebo, ini makin berkembang kan dengan adanya petisi penolakan rencana tersebut. Nah, saya sebetulnya mengamatinya seperti ini dari sisi perencanaan, Kang. Dari sisi perencanaan itu terlihat bahwa jawaban Pak Gubernur hingga saat ini, mohon maaf, terlihat kucing-kucingan gitu ya, ucing sumput kalau kata Sunda. Seorang anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB sepertinya dalam hal ini kembali menyoroti dan juga membicarakan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Dalam hal ini kebijakannya yang menyatukan gedung sate, gazebo, dan juga muncul. Katanya sih seperti itu. Yang menarik di sini, yang menjadi sorotan di sini adalah apa yang dikatakan oleh Bapak Maulana Yusuf Erwinsyah yang katanya Kang Deddy Mulyadi ini hanya membenahi, hanya membetulkan apa yang tidak enak dilihat oleh mata saja, tidak membenahi atau membenarkan ataupun apa yang mengubah kemiskinan yang dialami rakyatnya menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, tidak lama-lama ya, saya akan tampilkan di sini bagaimana tanggapan dari Bapak Maulana Yusuf Erwinsyah, teman-teman. Terkait masalah revitalisasi gedung sate yang akan disatukan dengan Gazebo, ini makin berkembang kan dengan adanya petisi penolakan rencana tersebut. Nah, saya sebetulnya mengamatinya seperti ini dari sisi perencanaan, Kang. Dari sisi perencanaan itu terlihat bahwa jawaban Pak Gubernur hingga saat ini, mohon maaf, terlihat kucing-kucingan gitu ya, ucing sumput kalau kata Sunda. Bahkan terlihat cuci tangan dan tidak konsisten, salah satu cirinya. Ini membuktikan bahwa rencana itu memang proyek pembangunan tersebut memang tidak ada rencananya, tidak direncanakan. Baik di dalam dokumen RPJMD maupun dokumen tahunan RKPD. Nah, karena tidak direncanakan gitu ya, hanya sebatas ide, keinginan, terus kemudian diinstruksikan, mungkin gambar ada, tapi gambar itu bukan perencanaan. Perencanaan itu adalah penelitian baik dan buruknya, kira-kira manfaatnya gitu, dan hasil diskusi atau survei lainnya yang kemudian disepakati bersama gitu antara eksekutif dan legislatif, dan ini tidak tertuang di dokumen manapun. Satu itu, sehingga mohon maaf, jawaban Pak Gubernur ya kesana kemari gitu, kesana kemari. Nah, terlebih gitu kita dapat pastikan bahwa anggarannya pun ternyata belum ada anggaran saat ini gitu. Tapi oleh Biro Umum gitu ya, karena ini adalah bagian Biro Umum, tapi oleh Biro Umum itu baru akan dimasukkan di dalam perubahan 2026. Ini kan lucu. Anggarannya nggak tahu anggaran yang mana untuk saat ini, terus kemudian bertaruh pada anggaran perubahan 2026 yang belum pasti. Nah, ini Pak Gubernur malah menjawab, ya mohon maaf sekali lagi, dengan santainya gitu ya, dengan menyepelekannya bahwa ini 15 miliar ini anggaran operasional saya, terus saya akan kembalikan untuk pembangunan ini. Ini bukan masalah besar dan kecil, Kang. Ini adalah masalah perencanaan yang gitu, kita tahu ada merencanakan sesuatu karena ada banyak masalah di Jawa Barat. Jadi sekecil dan sebesar apapun gitu anggaran pemerintahan, ini adalah uang rakyat yang seharusnya dikembalikan kepada program-program yang sifatnya tentu gitu ya, urgen dan dibutuhkan gitu ya, dan bisa dirasakan masyarakat secara umum gitu loh. Nah, terus kemudian apalagi kalau ngobrolin masalah jalan, enggak dihilangkan jalan Diponegoro tapi diputar gitu ya. Diputar ke jalan Cimandiri gitu. Nggak semudah itu di sana. Itu ketika muter itu, ini pasti yang bakal hilang tuh 3 jalan.
Yang pertama adalah Cilaki, Cimandiri, dan Cilamaya, gitu ya. Nah, lantas apakah semudah itu menghilangkan sejarah yang sudah lama, gitu ya, adanya Cilaki, Cimandiri, Cilamaya hanya untuk program keinginan semata, menggabungkan antara gedung sate dengan gazebo, gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali, Kang. Ini adalah program keinginan Pak Gubernur yang kemudian diinstruksikan tanpa perencanaan dan penelitian matang, yang mana anggarannya pun gitu di tengah kondisi fiskal yang kurang baik, anggarannya pun dipaksakan nanti gitu ya dibayarkan dengan anggaran perubahan. Wah, jadi sekali lagi mohon maaf sekali bahwa makin hari gitu ya kondisi Pak Gubernur gitu memerintah dengan ide-ide yang sporadis gitu, dengan ide-ide yang dadakan, terus kemudian mau nggak mau harus dijalankan oleh seluruh anak buahnya. Sangat disayangkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Jawa Barat. Banyak sekali yang menghubungi menanyakan terkait masalah pembangunan di area Gedung Sate. Nirang weta si bapak eta nyarios komo lamun model gubernur Kalimantan merenan mulai mobil mewah sabaraha miliar, ngarenovasi rumah dinas sabaraha miliar. Komo mun kitu meureun pang tarikna ieu mah pila kadar keur kapentingan umum, keur ngalus-ngalus beungeut Jawa Barat. Mani, aduh Gusti, tah ari korban pemotongan dana hibah teh kieu tah contona babarawakan teu pugu pan aya tempatna Pak Bapak mah da orang DPR nya tempatna oge di gedung DPR. Tunjukkan aksimu di sana bukan di medsos babarawakanna. Bener-benernya baraya tingalikeun naon cenah bawahanda ayeuna mah Gedung Sate teh tingalikeun dirombak ku zaman Padiri Mulyadi Gubernur Jawa Barat Bapak aing mah tingalikeun gedungna ayeuna mah korek dibangun cenah Gedung Sate jeung gazebo teh erek dihijikeun tak ka dieu tah. Jadi jalan ieu teh ditutup cenah baraya galikeun geus di gerbangan di halangan pokona mah ieu mun saya doser teng wajah tuh saya doser bukan saya mobil pokona mah ieu engke pokona mah beberapa tahun ke hareup bakal jadi destinasi wisata pokona mah di Jawa Barat tuh kota Bandung pokona mah ieu bakal jadi teh viral sa dunia pokona mah tingalikeun ieu keur ditata ayeuna keramik-keramikna ge keur dibarongkar tingalikeun sakitu pokona mah informasi ti pusat mah baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sifatnya emosional. Jadi proyek ini harus dibatalkan atau diteruskan. Ya kalau saya kira karena ini masih terlihat sekali ya adanya problem terutama khususnya kalau jalannya tutup dan dialihkan. Saya kira itu jangan dilakukan sekarang karena kajiannya pun tidak akan bisa selesai hanya dalam waktu katakanlah 2-3 bulan gitu ya. Dan ini kan proyek udah berjalan gitu ya. Kalau misalnya sekarang dalam proyek ini penyelesaian adalah jalan ditutup, saya kira ini akan menjadi pelanggaran pertama tadi tata ruang, tapi juga akan menjadi permasalahan di masalah lalu lintas kita di Jakarta kota kita. Sebaiknya ditunda atau gimana? Sebaiknya jangan dilakukan sekarang. Kalaupun nanti juga sebaiknya jangan. Saya tuh membuat petisi sebetulnya ragu-ragu karena saya tahu pemerintah Indonesia itu tidak takut petisi. Tapi setelah diskusi dengan beberapa teman, okelah kita perlu sebuah petisi untuk mengukur bagaimana partisipasi publik memahami masalah yang ada, terutama untuk masalah revitalisasi Gedung Sate dan lapang gazebo yang akan menghilangkan fungsi Jalan Diponegoro. Itu yang membuat akhirnya okelah bikin petisi. Saya bikin petisi itu setelah sholat subuh, saya unggah pagi-pagi jam 7 lah. Petisi itu lahir karena keresahan saya sebagai pengguna jalan ya, sebagai warga kota Bandung. Saya lahir besar di sini.
cukup tahu banyak lalu lintas di sekitar sini gitu ya. Kita tahu kan daerah ini kawasan sibuk. Bila jalan dihilangkan, dan artinya ada fungsi jalan yang berkurang. Apalagi dengan apa yang disampaikan oleh Dedi di media juga menunjukkan tidak ada perencanaan yang jelas. Mau kemana lalu lintas dialihkan? Yang pada akhirnya ada statement mau jalan memutar biar estetis. Buat saya tidak tahu bagaimana teknis, tapi tidak akan memecah kemacetan. Apakah itu akan memecah kemacetan? Belum tentu. Apakah Dedi sudah membuat simulasi untuk kemacetan ini, proyek ini gitu untuk berbagai macam aspek? Tidak pernah ada uji publiknya kan, publik tidak beritahu. Ujuk-ujuk udah dibongkar. Jadi kekhawatiran utamanya adalah akan bertambah lagi titik kemacetan dan bertambah parah Jalan Surapati untuk menerima beban kendaraan yang begitu besar, apalagi di rush hour ya, pagi dan sore, jam pergi dan bubar kantor. Area Gasibu jeung gedung sate cenah rencanana rek dihijikeun area teh nya. Kakaraeun idena cemerlang nya. Dihijikeun antara Gasibu jeung gedung sate tanya. Jadi mun baheula mah zaman Pak Ahmad Heriawan teh Gasibu teh dipake jarwalan kaki lima tiap poe minggu. Hirup tah para pedagang teh nya tadina haat boga usaha tapi teu boga lapak bisa dagang poe minggu di dinya di Gasibu. Zaman Pak Emil ditata kotana teh nya, ditata kota teh nya si Gasibu teh dipake jogging track tapi pindah ka ditu jualanna di area Monumen Juang. Tah zaman Pak KDM ayeuna dihijikeun. Cenah rencanana teh nyusat jadi satu area tadi dinya teh nya jadi cenah mah jeung menghindari kemacetan tiap aya acara. Tapi memang tiap ganti kepala daerah mungkin punya ide jeung gagasana tersendiri gitunya. Tapi ide jeung gagasan tuh mengacu pada nilai-nilai urgensi, bukan nilai-nilai estetik gitunya. Jadi nilai-nilai estetik kungkul, tapi urgensi. Nah, lamun ke zaman Pak Emil kunaon Gasibu ditata teh karena semrawut jalan nya anu dagang poe minggu teh kajaralan ngabludak. Jadi kabayang nu emergensi aya ambulan nu rusuh gitunya, macet di jalanna kabayang. Nah, ayeuna geus ditata ku kepala daerah sancana urgensina di mana gitu tah. Kalau memang meureun nyieun macet daerah jalan di Penogoro kan eta mah urusan rekayasa lalu lintas meureun. Da meureun teu moal poe macetna oge. Bandung mah can jiga Jakarta gitunya. Nah, terlepas di urusan naon lah nya, jelas tiap kepala daerah itu pasti menentukan kahayangna jiga kumaha gitunya, bebas. Dan ujung jabat namina oge nya. Ngan meureunnan di samping eta pan eta teh ngangge anggaran negara benernya kudu bener-bener nilai manfaatna dirasakeun ku masyarakat, lain diukur hungkul ku nilai estetikana hungkul benernya. Jeung teu didorong ku masalah ego tiap kepemimpinan kepala daerahnya. Nya mudah-mudahan proyekna lancar. Aya meureun. Nah, oke teman-teman, mungkin telah teman-teman simak dan juga saksikan bagaimana tanggapan dari anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB dalam hal ini Bapak Maulana Yusuf Erwinsyah, yang membicarakan dan juga sepertinya mengkritik. Sebetulnya boleh saja begitu mengkritik, tetapi mengapa tidak terlebih dahulu Bapak Maulana Yusuf Erwinsyah ini terlebih dahulu meneliti ataupun memetakan apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal bagaimana penggabungan antara gedung sate, Gasibu dan juga Monju itu, kalau saya tidak salah itu namanya Monju ya, yang menurutnya itu tidak kebijakan yang tidak menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, katakanlah begitu. Bagaimana menurut komentar teman-teman? Silahkan adakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan saya berharap semoga teman-teman yang like, subscribe dan juga komentar, bahkan membagikan video ini ya, selalu dalam lindungan Tuhan dan juga tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.